Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan merenungkan sebuah ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang prank yang dilakukan oleh iblis laknatullahi ta'ala. Jadi ketika nanti semua orang sudah mengetahui tempatnya masing-masing, semua orang sudah mengetahui dia itu di surga atau di neraka, hisab akhirat sudah diselenggarakan, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita dalam surat Ibrahim ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa ahlaftum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Wala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini bahwa setan itu mengatakan, Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadamu suatu janji yang benar. Janji yang benar itu apa? Ketika kita beribadah, ketika kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menutup diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sejumlah kenikmatan hidup dan hidup yang nanti abadi di dalam surga. Akan tetapi setan juga menjanjikan masalahnya. Setan akan ngeprank kita, ngebisikin kita, ya. Setan berkata, wahai hamba Allah, ya, sekutukanlah aku dengan Allah. Dengan cara apa menyekutukannya? Setan akan membisiki kita untuk membuka jilbab. Setan akan membisiki kita untuk dengan isu-isu yang dibuat zaman sekarang, mental health issues, self love misalnya, segala sesuatu dicap sebagai toxic. Ada orang membacakan ayat Al-Quran dikatakan sebagai toxic positivity. Ada orang tua melarang anaknya berbuat jahat dikatakan sebagai toxic parents. Ada seorang suami menunjuki istrinya kepada jalan kebaikan dikatakan toxic marriage. Ada seorang istri yang berusaha menunjukkan kepada suaminya untuk jangan begini, jangan begitu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai toxic parents atau toxic marriage seperti yang tadi. Rekan-rekan sekalian, setan itu nanti akan datang kepada kita dengan sejumlah janji. Dan janji-janji itu ternyata menurut surat Ibrahim ayat 22 akan diingkari semua oleh setan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan iblis itu mimbar, tujuannya untuk menambah penyesalan dan menambah rasa sakit hati orang yang dulu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan iblis laknatullah. Nah, rekan-rekan sekalian, iblis itu berkata, nanti ketika semua orang itu melihat iblis dan kemudian ini yang membuat saya ingkar kepada Allah, ini yang saya sekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, iblis berkata, "Wa ma kana liya 'alaikum min sultan." Dan aku tidak ada kekuasaan untuk menyelamatkanmu, untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya tenaga, aku tidak punya legalitas untuk bisa memberikan engkau stempel lepas dari neraka. Cercalah dirimu sendiri, kata iblis laknatullah. Kenapa dulu engkau di dunia ini mengikuti aku? Dan datangnya iblis itu kan dengan bisikan-bisikan, wahai hambaku, ya kan, wahai hambanya iblis, gitu kan, kata iblis laknatullah. Lihatlah, ada orang memberitahumu kepada jalan kebaikan, ada orang memberitahu engkau bahwa segala kegelisahan yang engkau alami sekarang terjadi karena engkau mencintai sesuatu yang tidak abadi, karena engkau mencintai sesuatu yang fana, ya kan? Maka sebagai obatnya cintailah iblis, cintailah manusia yang lain. Ya, pacaran aja nggak apa-apa, buka jilbab aja nggak apa-apa. Kalau engkau di situ tuh merasa senang, merasa bahagia, iblis menjanjikan kebahagiaan. Iblis itu nanti akan menjanjikan tercabutnya segala masalah hidup kita. Kalau udahlah, jangan sholat. Selama ini kan engkau sholat itu nggak ngerti niatnya apa. Selama ini engkau tuh niatnya sholat disuruh orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya alaihi wassalam telah memerintahkan kepada kita, kalau engkau tuh nggak tahu caranya sholat, belajar. Karena tugas para rasul itu apa? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
Para rasul itu akan memberitahu kita apa yang tidak kita ketahui. Jadi kalau kita ingin mengetahui mengapa kita sedih, kalau kita ingin mengetahui kenapa terjadi gundah hati, kalau kita ingin mengetahui kenapa kok kita selama ini tidak tenang dan lain sebagainya, maka kita tanya kepada para rasul, yang para rasul itu kemudian menitipkan risalah-risalahnya kepada para ulama. Apa sih beban hidup kita di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam berbagai ayat, ya, famang tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini ya dalam surat Al-Baqarah itu disambung dengan kisah ketika Adam turun dari surga. Adam itu diusir dari surga gara-gara apa? Gara-gara mengikuti bujuk rayu iblis. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mengikuti petunjukku, wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada ketakutan pada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak tertimpa rasa sedih. Sedangkan iblis di zaman sekarang, di zaman modern, menjanjikan kesedihan, menjanjikan rasa kebahagiaan, ya enggak? Dengan tipu daya toxic parents, dengan tipu daya self love, ya, mental health issues. Tahu nggak, mentalmu tuh nggak sehat loh. Kenapa? Kamu selama ini kan beribadah, tapi kamu nggak tenang juga. Kamu selama ini sholat, tapi kamu lihat kenapa kejahatan tidak hilang. Kamu lihat banyak ulama, tapi ternyata satu persatu ulama itu terkena kasus. Kamu lihat banyak orang yang menghafalkan Al-Quran, tapi ternyata hidup mereka kamu lihat tidak bahagia, tidak kaya, dan lain sebagainya. Kenapa engkau sudah sholat, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemakmuran, yang Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas berupa harta, uang, paras yang cantik, paras yang tampan, atau media sosialnya engkau lihat bergelimang dengan segala kemewahan, ternyata mereka nggak sholat. Padahal engkau selama ini sudah sholat. Iblis mengajak kita, iblis mendakwahi kita kepada najah wassalamah yang palsu. Iblis sudah ngeprank kita. Kata iblis, udahlah buka aja jilbab, ngapain sholat? Yang engkau butuhkan adalah kebahagiaan. Jalan-jalanlah sana. Kalau engkau nyamannya berteman dengan lawan jenis, bertemanlah sana. Ya, nanti tenang saja ya. Iblis itu kan akan mengeluarkan satu bahasanya. Hadis-hadisnya iblis gitu ya. Sex by consent. Udah nggak apa-apa, nggak usah nikah, karena nikah itu kebanyakan toksik. Apalagi pakai lembaga agama dan lain sebagainya gitu kan. Pernikahan itu adalah penindasan, rata-rata penindasan itu buat perempuan. Udah, yang penting sex by consent, yang penting kamu bahagia. Nah, kita kembali kepada perintah Allah tadi, atau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Manusia itu memang dari sananya mencari jalan bagaimana cara dia untuk menghindari ketakutan dan kesedihan. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan iblis menjanjikan itu. Hanya kemudian dalam surat Ibrahim ayat 22 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iblis itu cuma ngeprank. Iblis itu cuma memberikan rasa takut aja. Sama ibaratnya kalau kita ada di jalan raya, semua orang berhenti di lampu merah, tiba-tiba di belakang kita ngelakson, tin, tin. Kita bingung, ini padahal masih merah, tapi belakang kita udah langsung, kita jalan. Tapi nanti ketika kita sudah kecelakaan, ditabrak sama orang yang lampunya hijau, apakah iblis yang di belakang kita itu tanggung jawab? Sama sekali tidak. Iblis akan mengatakan, saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya wewenang untuk bisa menolong engkau. Dan akhirnya apa? Kita binasa sendiri nanti dalam neraka. Malaikat-malaikat akan menambah siksaan kita. Dengan gundah hati yang diberikan ketika kita nanti melihat iblis itu ada di mimbar dan berkata seperti itu, bahwa aku berpaling dari apa yang kau lakukan. Dalam surat Ibrahim ayat 22 ini, kita akan hanya disisakan rasa sedih yang luar biasa. Sementara kawan-kawan kita akan melongok dari dalam surga. Dan kawan-kawan kita yang dulu satu maksiat dengan kita juga tidak bisa menolong kita. Pemimpin-pemimpin geng kita, ketua-ketua komunitas kita yang selama ini mengajak kita untuk sex by consent, mengajak kita untuk be aware ya, to your mental health issues dan lain sebagainya, dan efeknya selalu kita akan meninggalkan sholat, kita akan meninggalkan Al-Quran. Bahkan lucunya lagi, sex by consent, pemerkosaan atau misalnya perzinahan, ternyata bisa aja dicarikan dalilnya dalam Al-Quran. Ternyata itu semua di akhirat nanti keliru. Iblis ternyata berpaling dari kita semua. Rekan-rekan sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala di sini sudah menceritakan kepada kita untuk kita itu setidak-tidaknya hindarilah godaan-godaan iblis semacam itu. Ya, berjamaahlah, carilah guru yang benar, carilah ulama yang akan membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan cara yang akan menenteramkan hati kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kira-kira itu yang bisa saya paparkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.